Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ahlan wa sahlan boys. Kaifa halukum? Ya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga kesehatan kita ya, khususnya di masa pandemi seperti ini. Baik. Insyaallah fi hadzal yaum fi maddah lughal arabiyyah. Insyaallah pada hari ini di mata pelajaran bahasa Arab yang seharusnya kita Google Meet, kita bertemu di Meet Google ya, Google Meet. Tapi untuk hari ini ya astagfu minkum, Mister minta maaf ke kalian ya, tidak bisa kita pada kesempatan kali ini tidak bisa Google Meet ya, karena Mister ada beberapa keperluan yang harus Mister kerjakan. Nah untuk itu insyaallah video ini mudah-mudahan bisa menjadi pengganti pertemuan kita di Google Meet ya, yang mana insyaallah fi hadzal yaum sanwasil darsana ya, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan Mister akan menjelaskan terkait apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, ma qad ta'allamna qablahu ya, apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Fa kama qad ta'allamna an fi'il ya, kita sebagaimana kita telah belajar terkait fi'il, tentang fi'il. Kemudian juga kita sudah belajar terkait fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari' ya. Dan yang terakhir kita belajar tentang fi'il amr ya, tentang fi'il amr. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video ini Mister akan menjelaskan kepada kalian terkait fi'il amr itu, karena untuk fi'il amr ya kan kalian belum mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Mister terkait apa itu fi'il amr, kemudian juga bentuk-bentuknya itu seperti apa saja ya, kemudian bagaimana ya cara kita untuk membuat fi'il amr itu, ada cara-caranya ya. Jadi pada kesempatan kali ini kalian harus istilahnya tonton video ini ya, pahami penjelasan Mister dengan baik ya, tonton dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, jangan di skip ya. Tip fi'il amr ya, fi'il amr. Fi'il amr itu adalah kata kerja perintah ya boys ya, seperti yang sudah Mister jelaskan atau seperti yang sudah dijelaskan di video yang Mister kasih ke kalian di sebelum-sebelumnya ya, bahwa fi'il amr ini adalah kata kerja perintah ya, kata kerja perintah ya. Kama arafna fi'lun yanqasimu ila thalatha ya, fi'il itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada fi'lun madin, yang kedua ada fi'lun mudhari'un, yang ketiga ada fi'lul amri. Fi'lun madin itu adalah kata kerja lampau, fi'lun mudhari'un itu adalah kata kerja yang sedang atau yang akan dilakukan ya, sedangkan fi'lul amri ini adalah kata kerja perintah ya. Nah, fi'lun madin contohnya itu sudah kita bahas banyak ya. Fi'lun madin contohnya misalnya dhahaba ya, dia laki-laki satu orang telah pergi, dhahaba ya, yang mana kita juga telah membahas bentuk-bentuk fi'il madhi ya, ada dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna ya. Nah, itu bentuk-bentuk fi'il madhi. Kemudian fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un adalah kata kerja yang sedang atau akan dilakukan ya. Kalau tadi dhahaba, dia laki-laki satu orang telah pergi ya, fi'lun mudhari'nya adalah yadhhabu. Yadhhabu, dia laki-laki satu orang sedang pergi atau akan pergi, yadhhabu ya, yadhhabu ya. Jadi tadi dhahaba, ini yadhhabu fi'lun mudhari'nya. Dan kita juga ya qad bahathna an aqsam ya, tentang bentuk-bentuk dari fi'il mudhari' ya, bentuk-bentuk dari fi'il mudhari' menyesuaikan dengan 14 domir ya, yadhhabu, yadhhabani, yadhhabuna, tadhhabu, tadhhabani, yadhhabna, tadhhabu, tadhhabani, tadhhabuna, tadhhabina, tadhhabani, tadhhabna, adhhabu, nadhhabu. Nah, itu 14 bentuk fi'il mudhari' sesuai dengan 14 domir ya.
Taib. Qad bahathna an fi'lin madin wa qad bahathna an fi'lin mudhari. Kita sudah membahas tentang fi'il madhi, tentang kita juga sudah membahas tentang fi'il mudhari, ya. Fal'an nabhathu an fi'lil amri. Sekarang kita bahas tentang fi'il amr, yaitu kata kerja perintah, ya. Tadi kalau dhahaba, dia laki-laki satu orang telah pergi, yadhhabu, dia laki-laki satu orang akan pergi atau sedang pergi. Nah, fi'lul amrnya, kata kerjanya ya pergilah, atau dalam bahasa Indonesia itu pergilah, itu dalam bahasa Arab idhab. Idhab, ya. Dhahaba fi'il madhi, yadhhabu fi'il mudhari, kemudian fi'il amrnya idhab. Idhab, ya. Perhatikan ya, idhab, ya. Dhahaba, yadhhabu, idhab. Idhab, idhab maksudnya adalah pergilah kamu, idhab, ya. Dan yang perlu kalian ketahui bersama, ya, bahwa fi'lul amri ini ya khusus untuk 6 domir, khusus untuk 6 domir. Domir apa saja? Domir-domir mukhatab, domir-domir yang sedang diajak bicara, atau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti kedua, kata ganti orang kedua, ya. Kamu laki-laki satu orang, atau anta, kamu laki-laki dua orang, atau antuma, kalian laki-laki banyak, antum, ya. Kemudian kamu perempuan satu orang, anti, kamu perempuan dua orang, antuma, dan kalian perempuan banyak, antunna. Nah, untuk 6 domir inilah fi'lul amri, ya. Karena tidak mungkin kita bilang pergilah dia, kan nggak mungkin, ya. Pasti pergilah kamu atau pergilah kalian, ya. Nggak mungkin kita bilang pergilah dia atau pergilah kami, ya. Nggak mungkin kan. Pergilah saya, nggak mungkin, ya. Jadi hanya untuk kata kerja kata ganti orang kedua, atau domir mukhatab, atau yang tadi yang Mister sebutkan 6 tadi, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Hanya 6 itu. Ya, berbeda halnya ya dengan fi'lun madhin dan fi'lun mudhari'. Ya, kalau fi'lun madhin itu untuk 14 domir, untuk semua domir, semua kata ganti. Ya, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, untuk 14 itu. Ya, begitupun dengan fi'lun mudhari', ya. Wal an fi'lul amri mutafarriq. Nah, fi'il amr ini berbeda, fi'il amr berbeda, ya, hanya untuk 6 domir, ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya, hanya untuk 6 domir itu saja, ya. Nah, tadi sudah Mister sebutkan, ya, fi'lul amri dari dhahaba, yadhhabu itu idhab, ya, idhab, ya. Dhahaba, dia laki-laki satu orang telah pergi, yadhhabu, dia laki-laki satu orang sedang pergi atau akan pergi, kemudian idhab, pergilah, pergilah kamu laki-laki satu orang, idhab, ya. Nah, karena tadi sudah Mister katakan bahwa ya fi'lul amri itu untuk 6 domir, maka bentuknya juga ada 6, ya, bentuknya juga ada 6. Kalau fi'lun madhin, fi'lun mudhari itu kan untuk 14 domir, maka bentuknya masing-masing ada 14. Nah, tapi kalau fi'lul amri ini bentuknya ada 6 karena hanya untuk 6 domir tadi, ya. Apa bentuk-bentuknya? Ya, yang pertama tadi idhab. Idhab, ya, pergilah, idhab. Itu untuk anta, idhab anta, ya. Kemudian untuk antuma, idhaba. Idhaba, jadi ditambahkan alif di akhirnya, idhaba. Kemudian untuk antum, idhabu. Idhabu, ya, idhabu. Kemudian untuk anti, idhabi. Idhabi, ya, idhabi. Kemudian untuk antuma masih sama kayak yang tadi, idhaba. Idhaba, ya. Kemudian untuk antunna itu idhabna. Idhabna, ya, idhabna, ya. Jadi itu ya, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna, ya. Nah, itu 6 bentuk fi'lul amri, ya. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ada 6, ya. Ada 6 bentuk fi'il amr. Nah, itu idhab, idhaba itu maksudnya pergilah kamu, ya. Karena dari kata kerja dhahaba, dia telah pergi, yadhhabu, dia akan pergi atau sedang pergi. Maka fi'lul amrinya adalah idhab. Idhab,
idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Ya. Jadi seperti itu bentuk-bentuk fi'il amr. Baik. Kita sudah tahu nih bentuk-bentuk fi'il amr. Qad arafna an ashkal, ya, ashkal fi'il amr. Kita sudah tahu tentang bentuk-bentuk fi'il amr. Tadi yang 6 tadi. Ya, nah ini bentuknya juga sama untuk kata kerja yang lain, untuk fi'il-fi'il yang lain. Misalnya coba kataba. Kataba dia laki-laki telah menulis. Yaktubu dia laki-laki sedang atau dia laki-laki akan menulis. Ya. Kataba dia telah menulis, dia laki-laki satu orang telah menulis. Yaktubu dia laki-laki satu orang sedang menulis atau akan menulis. Nah, kata fi'il amrnya, kata kerja perintahnya adalah uktub. Kataba, yaktubu, uktub. Tulislah. Uktub. Nah, ini sama ya. Kalau tadi idhab, idhaba, ya. Nah, ini uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Jadi akhirannya sama. Ya, akhirannya sama. Ya, tadi idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, jadi akhirnya sama. Contoh satu lagi misalnya. Duduk, dia laki-laki satu orang telah duduk, jalasa. Kemudian fi'il mudhari'nya ya yajlisu, dia laki-laki suatu orang sedang duduk atau akan duduk, yajlisu. Nah, fi'lul amrinya, kata kerja perintahnya adalah ijlis. Ijlis, duduklah kamu, ijlis. Nah, ini bentuk-bentuknya sama. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ya. Serulang, ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ya. Jadi bentuk-bentuknya seperti itu, ya. Tadi idhab, idhaba, idhabu. Uktub, uktuba, uktubu. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ya, kemudian idhabi, idhaba, idhabna. Uktubi, uktuba, uktubna. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Jadi sama bentuk akhirnya, ya, akhirnya sama, ya, tinggal disesuaikan saja, ya. Itu bentuk-bentuk fi'il amr, bentuk-bentuk fi'il amr. Baik. Kita sudah tahu bahwa fi'il amr itu adalah kata kerja perintah, ya. Kita sudah tahu bahwa fi'il amr itu ada 6 bentuk sesuai dengan domir-domir yang 6 itu, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ya. Kita sudah tahu bentuk-bentuknya, ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita ketahui? Maladzi labudda alaina an na'rifa, apa yang harus kita ketahui, ya. Labudda an na'rifa kaifa nusyakkil. Kita harus tahu bagaimana kita membentuk fi'lal amri. Fi'il amr. Bagaimana kita membentuk fi'il amr, ya. Karena fi'il amr ini biasanya jarang ada di kamus. Ya, ketika kita mencari di kamus misalnya membaca apa sih? Membaca adalah fi'il madhinya qara'a. Dia laki-laki satu orang telah membaca, qara'a. Ini biasanya ada di kamus, ya, qara'a. Kemudian fi'il mudhari'nya apa? Qara'a, yaqra'u. Yaqra'u. Dia laki-laki satu orang sedang membaca atau akan membaca. Nah, biasanya fi'lul amrinya ini tidak disebutkan di kamus, ya. Makanya ya Mister akan mengajarkan bagaimana membentuk fi'il amr karena itu ada caranya, ya. Baik. Ya, perhatikan baik-baik, Yang pertama, fi'lul amri, ya. Cara membentuk fi'il amr yang pertama yang harus diperhatikan adalah fi'lul amri terbuat dari fi'lun mudhari'un. Ya, perhatikan. Fi'lul amri terbuat dari fi'lun mudhari'un. Ya, fi'il amr itu terbuat dari fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari yang mana? Fi'il mudhari yang untuk 6 domir tadi, untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Jadi fi'il mudhari yang bentuk-bentuknya untuk domir-domir 6 tadi itu nanti bisa dibuat menjadi fi'il amr, ya. Jadi fi'il amr ini terbuat dari fi'il mudhari yang untuk 6 domir tadi, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Contohnya misalnya yadhabu, tadi kan yadhabu dia laki-laki satu orang telah pergi.
Nah, kalau untuk domir anta, antuma, antum itu kan tadhabu, tadhabani, tadhabuna, ya. Tadhabu untuk anta, tadhabani untuk antuma, tadhabuna untuk antum. Kemudian anti, antuma, antunna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Tadhabina untuk anti, tadhabani untuk antuma, tadhabna untuk antunna. Nah, untuk 6 bentuk ini ya, 6 bentuk ini yang mewakili 6 domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Untuk 6 bentuk fi'il mudhari yang mewakili 6 domir itu. Ya, karena apa? Karena fi'il amr itu kan hanya untuk 6 domir tadi, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Makanya fi'il amr itu terbuat dari fi'ilun mudhari yang 6 bentuk tadi yang mewakili domir-domir 6 tadi, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya, seperti yang Mister sudah sebutkan tadi ya, untuk yadhabu itu kan untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunnanya, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Nah, itu 6 itu bisa kita bentuk menjadi fi'il amr. Ya, kita bisa membuat fi'il amr dari 6 bentuk fi'il mudhari itu. Ya. Tadhabu, misalnya tadhabu, kamu laki-laki satu orang telah pergi. Kamu laki-laki satu orang akan pergi atau sedang pergi, ya. Tadhabu, kamu laki-laki satu orang akan atau sedang pergi. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi fi'il amr. Ya, bisa kita bentuk menjadi fi'il amr yang nantinya adalah pergilah kamu laki-laki satu orang, ya, dari tadhabu. Ya, caranya yang pertama ya, tadi kan yang harus diperhatikan pertama bahwa fi'il amr terbuat dari fi'il mudhari yang 6 tadi, yang 6 domir ya, yang mewakili 6 domir, anta, antum, antum, anti, antum, antun. Nah, sekarang cara pertama ya, setelah kita tahu ya bahwa fi'il amr terbentuk dari fi'il mudhari tadi, ya, cara yang pertama, tadhabu tadi ya, tadhabu dihilangkan huruf mudharaahnya. Dihilangkan huruf mudharaahnya. Huruf mudharaah itu yang kayak gimana, Mister? Huruf mudharaah itu yang sudah Mister sebutkan waktu itu, anita ya, anita ya, hamzah, nun, ya, ta. Hamzah, nun, ya, ta. Atau huruf-huruf yang terdapat di depan, di awal fi'il mudhari. Ya, tadi kalau misalnya yadhabu, berarti ya di awal itu, huruf pertama itu ya, itu adalah huruf mudharaah. Kemudian tadhabu, ta di awal itu adalah huruf mudharaah. Ya, atau misalnya adhabu, hamzah di awal adhabu itu adalah huruf mudharaah. Kemudian nadhabu, nunnya di awal, nadhabu, nunnya itu adalah huruf mudharaah. Nah, tadhabu berarti kan huruf mudharaahnya adalah huruf tadi awal. Nah, cara pertama untuk membentuk fi'il amr tadi, huruf mudharaahnya dihapus, berarti taknya dihapus. Dari kata tadhabu, taknya dihapus. Berarti tinggal idhabu kan? Idhabu, nggak bisa dibaca kan ya? Idhabu, nggak bisa karena dzalnya itu huruf sukun atau harakatnya sukun. Idhabu. Nah, makanya yang kedua, cara yang kedua ya, ditambahkan hamzah wasal namanya, hamzah wasal atau alif. Ya, alif. Ya, ditambahkan hamzah wasal atau alif, yang kalian ketahui pasti alif, tapi itu namanya hamzah wasal yang cuman garis doang ya. Garis doang. Itu hamzah wasal atau kita biasa sebut alif ya, alif. Ya. Nah, itu ditambahkan hamzah wasal atau alif tadi. Ya. Masih belum bisa dibaca karena kita belum tahu harokatnya alif itu apa, harokatnya hamzah wasal ini apa, masih adhabu kita bacanya, masih adhabu, masih tidak bisa dibaca. Nah, kita harus kasih harokat nih si alif ini, si hamzah wasal ini yang di depan yang menggantikan huruf mudharaah tadi agar kita bisa baca dengan sempurna ya. Nah, untuk menentukan harokat dari alif atau hamzah wasal ini, kita lihat ya huruf setelah huruf kedua atau huruf ketiganya tadi ya. Kalau huruf keduanya tadi dzalnya kan sukun, idhabu, dzalnya sukun. Nah, huruf ketiganya kita lihat ha, huruf ha. Nah, ha-nya ini berharokat fathah. Ha-nya huruf ha ini berharokat fathah. Nah, ini rumusnya kalau misalnya huruf ketiganya ini untuk menentukan harokat si hamzah wasal atau alif tadi ya. Kalau misalnya huruf ketiganya itu berharokat fathah atau kasroh ya, maka hamzah wasalnya atau alifnya itu berharokat kasroh, ya. Kalau misalnya huruf ketiganya itu berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya atau alifnya berharokat dhammah ya.
Contohnya tadi misalnya dhahabu, ya, haknya berharokat fathah, maka hamzah wasal yang di awal yang menggantikan huruf mudhari'ah ta itu, ya, alif itu berharokat kasroh, ya, berharokat kasroh. Jadi idhab atau idhabu masih ya, idhabu, ya, yang tadinya tadhabu menjadi idhabu, idhabu, ya. Nah ini sebentar lagi nih selesai. Cara yang selanjutnya, yang terakhir, ya, untuk menjadikan fi'il amr itu sempurna, ya, disukunkan huruf akhirnya, ya, mensukunkan huruf akhirnya, ya. Tadi huruf akhirnya itu kan ba, berharokat dhammah, bu, idhabu, ya kan. Nah itu ba-nya itu disukunkan, ya, jadi idhab. Nah sudah selesai, jadilah fi'il amr, ya, jadilah fi'il amr, ya. Bisa ulang ya. Cara yang pertama, ya, setelah kita mengetahui bahwa fi'il amr itu terbuat dari fi'il mudhari yang 6 bentuk, yang 6 bentuk itu yang mewakili dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya. Cara yang pertama, kita hapus dulu huruf mudhari'ahnya. Huruf mudhari'ah itu huruf awal pada fi'il mudhari. Tadi misal contohkan tadhabu, maka taknya dihapus. Kemudian cara kedua, setelah dihapus, ya, kita tambahkan hamzah wasal atau alif, ya, hamzah wasal atau alif, ya. Bentuknya jadi idhabu tapi ada alifnya, ada hamzah wasalnya, karena hamzah wasalnya belum berharokat, ya, belum ada harokatnya, ya, alifnya itu belum ada harokatnya. Nah cara ketiga, kita tentukan harokatnya. Bagaimana cara menentukan harokatnya? Kita lihat huruf ketiga, ya. Tadi kan tadhabu, ta huruf pertama, zal huruf kedua, ha huruf ketiga, ba huruf keempat atau terakhir, tadhabu, ya. Huruf ketiganya berarti ha, tadhabu, ha berarti kan, ya. Nah huruf ketiganya kita lihat, apakah huruf ketiganya ini, ya, huruf ketiganya ini berharokat fathah atau kasroh atau dhammah, ya. Kalau fathah atau kasroh, maka hamzah wasal yang di depan yang menggantikan huruf mudhari'ah, alif yang di depan yang menggantikan huruf mudhari'ah itu berharokat kasroh, ya. Mau itu huruf ketiganya fathah atau kasroh, berarti hamzah wasal yang tadi di awal, yang alif yang tadi di awal yang menggantikan huruf mudhari'ah, harokatnya kasroh, ya. Tapi kalau misalnya huruf ketiganya itu berharokat dhammah, maka hamzah wasal yang di depan, alif yang di depan, harokatnya harus dhammah, ya. Jadi hanya ada dua kemungkinan untuk hamzah wasal atau alif, apakah dia kasroh atau dhammah, ya. Dia kasroh kalau huruf ketiganya berharokat kasroh atau fathah. Dia dhammah kalau huruf ketiganya berharokat dhammah, ya. Itu menentukan harokat hamzah wasal atau alif yang di depan yang menggantikan huruf mudhari'ah. Nah kita tadi sudah tahu bahwa ha itu berharokat fathah, maka hamzah wasalnya atau alifnya berharokat kasroh, ya. Jadinya idhabu, ya, udah jadi idhabu. Nah yang terakhir, cara yang keempat, ya, yang terakhir, hapus atau sukunkan, ya, bukan hapus, ya, sukunkan harokat dari huruf terakhir. Huruf terakhirnya apa? Ba tadi. Idhabu huruf terakhirnya ba. Ba itu berharokat tadinya dhammah. Nah kita harus sukunkan, ya, kasih harokat sukun, hilangkan dhammahnya, kita harus kasih harokat sukun. Jadinya idhab, ya, yang tadinya idhabu jadi idhab, ya. Contoh lain misalnya dari kataba yaktubu, dari yaktubu misalnya, ya. Untuk fi'il mudhari yang mewakili 6 dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, antunna, ya. Kita ambil contoh yang anta, ya. Kalau anta berarti taktubu, ya kan? Kalau anta berarti taktubu, ya. Kalau anta berarti taktubu. Nah, taktubu ini coba kita jadikan menjadi fi'il amr, ya, jadi fi'il amr. Cara yang pertama, hilangkan huruf mudhari'ahnya, huruf awal pada fi'il mudhari, ya. Taktubu, huruf ta awalnya dihapus, dihilangkan. Jadi ektubu belum bisa dibaca, ya kan? Kemudian yang cara kedua, ditambahkan hamzah wasal atau alif di awalnya, ya. Ya, hamzah wasal atau alif di awalnya. Masih belum ada harokatnya. Hamzah wasal atau alifnya masih dibacanya ektubu, ya. Masih tidak bisa dibaca dengan sempurna. Kemudian setelah itu kita tentukan harokat dari hamzah wasal atau alifnya.
kita tentukan harokat dari hamzah wasal atau alif tadi, ya, yang kita tambahkan untuk menggantikan huruf mudharaah yang hilang. Ya, gimana caranya kita menentukannya? Kita lihat huruf ketiganya harokatnya apa. Ya, tadi tak, tak, tubu, tak, kaf, ta, ba. Ya, huruf ketiganya adalah yang tak tadi, ya, tak tubu. Nah, tu berarti berharokat dhammah tuh, ya. Huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasal yang di awal yang kita taruh untuk menggantikan huruf mudharaah yang tadi yang hilang, yang kita hapus, itu berharokat dhammah karena huruf ketiganya berharokat dhammah, ya. Ingat, ya, ketika huruf ketiganya itu berharokat kasrah atau fathah, maka hamzah wasalnya berharokat kasrah. Jika berharokat dhammah huruf ketiganya, maka hamzah wasal atau alifnya berharokat dhammah, ya. Nah, ini taktubu huruf ketiganya berharokat dhammah, maka hamzah wasal atau alifnya berharokat dhammah. Jadi uktubu, uktubu. Nah, ini belum selesai, belum selesai. Yang terakhir, cara yang terakhir, sukunkan harokat dari huruf terakhir. Ya, uktubu huruf terakhirnya adalah ba, ya. Itu harokatnya awalnya dhammah. Kita harus sukunkan, menjadikan sukun, ya. Yang tadinya uktubu jadi uktub, uktub. Nah, sudah jadi fi'il amrnya, uktub. Nanti tinggal kita bentuk ke, ya, 6 bentuk lainnya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ya, seperti itu cara membuat fi'il amr. Baik. Kiranya seperti itu saja, ya. Hadza ma qaddamtu lakum. Ini yang bisa Mister sampaikan di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik apa yang Mister jelaskan tadi, ya. Coba kalian coba-coba untuk membuat fi'il amr dari fi'il mudhari', ya, agar kalian bisa, agar kalian paham, ya, agar kalian paham, ya. Jadi kalian harus coba-coba membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'. Nanti Mister akan kasih tugas setelah ini, ya. Kalian lihat tugasnya, ya. Kalian harus membuat fi'il amr dari beberapa fi'il mudhari', ya. Kalian harus membuat fi'il amr dari beberapa fi'il mudhari'. Dan yang kemarin belum mengerjakan tugas, yang kemarin tugasnya belum dikerjakan, ya, Mister tunggu, harus tetap dikerjakan, ya. Tugas yang mana? Tugas yang melengkapi bentuk-bentuk fi'il amr yang di pertemuan sebelumnya, ya. Kalian harus tetap mengerjakan, Mister tunggu, ya. Tadi Mister lihat masih banyak yang belum mengerjakan. Jadi yang belum mengerjakan silahkan kalian kerjakan, ya. Kemudian setelah itu baru mengerjakan tugas yang hari ini. Tugas yang hari ini yaitu membuat fi'il amr dari fi'il mudhari', ya. Nanti Mister akan berikan fi'il mudhari' yang harus kalian buat menjadi fi'il amr, ya. Nah, itu saja, ya, pertemuan kali ini, ya. Hadza yakfi lakum, ya. Ini mudah-mudahan cukup untuk kalian. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Nah, kalau misalnya ada yang dari kalian yang masih belum paham, masih ada yang belum mengerti, masih ada yang ingin tanyakan, silahkan kalian tanyakan ke Mister lewat chat personal di WhatsApp. Ya, insya Allah akan Mister jawab. Insya Allah akan Mister jawab, ya. Yang dari kalian yang masih bingung kemudian bertanya, Mister akan kasih apresiasi, ya, karena kalian sudah berusaha untuk bisa, ya. Jangan sampai kalian gak bisa, bingung tapi gak nanya. Itu yang salah, ya. Yang benar adalah ketika kalian bingung, kalian masih belum mengerti, kalian tanya ke Mister. Nanti Mister jelaskan, ya. Ingat, hari ini ada tugas, ya, membentuk fi'il amr dari fi'il mudhari', ya. Kemudian yang belum mengerjakan tugas kemarin, ya, dikerjakan dan diselesaikan dahulu. Setelah itu mengerjakan tugas hari ini, ya. Itu saja. Naktafihu nabil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.